Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Yuni Lestari. Saya dari kelas 6D, semester 6, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang strategi pembelajaran anak usia dini. Yang pertama yaitu pembelajarannya yang berbasis kecerdasan majemuk, dan yang kedua yaitu strategi pembelajaran yang akan pendidik gunakan untuk menstimulasi kecerdasan majemuk. Yang pertama kecerdasan kinestetik, linguistik, logika matematika, visual spasial, naturalis, musikal, interpersonal, dan yang terakhir yaitu eksistensial. Nah, langsung saja yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pembelajaran PAUD yang berbasis kecerdasan majemuk. Nah, menurut Hariwijaya dan Sukaca, pendidikan anak usia dini itu adalah pendidikan prasekolah sebagai salah satu bentuk jalur pendidikan dimulai dari 0 sampai 6 tahun yang dapat diselenggarakan secara terpadu dalam satu program pembelajaran agar anak dapat mengembangkan segala potensi daya guna dan kreativitasnya sesuai dengan karakteristik perkembangannya. Nah, teman-teman tahu nggak nih, apa alasannya pendidikan penting kita terapkan sejak usia dini? Nah, karena sejak usia dini atau pada saat usia dini tersebut merupakan periode awal yang paling penting atau mendasar sepanjang rentang pertumbuhan dan perkembangan manusia serta semua potensi anak berkembang secara cepat. Nah, jikalau kita mengembangkan segala potensi dalam anak sejak usia dini 0 sampai 6 tahun itu akan berkembang secara cepat. Nah, yang pertama yaitu adalah pembelajaran pendidikan anak usia dini berbasis kecerdasan majemuk. Nah, model pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk ini adalah model pembelajaran yang berdasarkan pada kemampuan anak didik atau peserta didik yang beragam, yang berbagai macam, atau kecerdasan anak didik yang berbeda-beda. Kecerdasan anak yang satu berbeda dengan kecerdasan anak yang lainnya. Nah, dengan kecerdasan tersebut, peserta didik dapat menyesuaikan dirinya dengan situasi-situasi baru ataupun model belajar dari pengalamannya. Nah, menurut Howard Gardner, model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang menggunakan ataupun menerapkan teori intelijensi ganda, yang dalam prosesnya perlu dipersiapkan ataupun dirancang dengan sedemikian baik sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence ini ditemukan ataupun dikembangkan oleh Howard Gardner dan seorang ahli psikologi perkembangan dan profesor pendidikan dari Amerika Serikat. Nah, yang kedua yaitu strategi pembelajaran multiple intelligence. Nah, kecerdasan majemuk yang pertama yaitu adalah kecerdasan kinestetik. Nah, kecerdasan kinestetik ini adalah kecerdasan kemampuan dalam menggunakan tubuh secara terampil untuk mengemukakan idenya, pemikirannya, ataupun perasaannya. Nah, strategi yang dapat kita gunakan untuk menstimulasi kecerdasan kinestetik ini yaitu adalah kita harus membiasakan peserta didik untuk mengungkapkan atau menanggapi materi yang sedang dipelajari dengan respon dari tubuhnya. Misalnya, ketika ia mengerti, dia akan menganggukkan kepalanya, dan ketika ia tidak mengerti, dia akan menggelengkan kepalanya. Nah, baiklah, kecerdasan yang kedua yaitu adalah kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan linguistik ini adalah kemampuan anak-anak atau anak usia dini untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara tulisan maupun lisan. Strategi pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk pada peserta didik dengan kecerdasan verbal linguistik ini yaitu adalah dengan cara merekam dengan recorder untuk memfasilitasi peserta didik yang belum lancar atau cakap menulis agar tetap dapat mencurahkan gagasannya secara lisan. Nah, kecerdasan yang ketiga teman-teman yaitu adalah kecerdasan logika matematika, logis matematis. Nah, kecerdasan logis matematis ini ditandai dengan adanya kemampuan berpikir secara konseptual. Nah, kecerdasan logis matematis ini berupa kecerdasan yang berupa kemampuan untuk melakukan analisis dan berpikir ilmiah. Nah, strategi pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk peserta didik dengan kecerdasan logis matematis yang bisa kita lakukan yaitu adalah membahas suatu materi dari sudut pandang masalah yang mungkin muncul. Kemudian peserta didik bersama-sama membahas beberapa alternatif pemecahan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, kecerdasan yang keempat teman-teman yaitu adalah kecerdasan
visual spasial. Nah, menurut Howard Gardner, kecerdasan visual spasial ini merupakan kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat, seperti dipunyai para pemburu, arsitek, navigator, dan dekorator, dan juga kemampuan untuk mengenal bentuk dan benda secara tepat, ataupun menggambarkan suatu benda atau hal dalam pikiran, kemudian ke dalam bentuk nyatanya, dan dapat mengungkapkan data dalam suatu grafik. Nah, strategi pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk pada peserta didik dengan kecerdasan visual spasial, yaitu dengan menggunakan aneka warna untuk menegaskan konsep yang dianggap penting. Penggunaan warna dapat diatasi dengan misalnya kapur, tulis warna, spidol warna, dan kertas warna. Nah, jika tidak tersedia, peserta didik dapat diminta untuk membayangkan warna yang disukainya saat mengingat konsep tersebut. Nah, kecerdasan yang kelima yaitu adalah kecerdasan musikal. Nah, menurut Howard Gardner, kecerdasan musikal ini adalah kemampuan untuk mendengarkan ataupun mengekspresikan dan menikmati bentuk-bentuk musik ataupun suara, dan juga peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi. Nah, strategi pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk pada peserta didik dengan kecerdasan musikal yaitu adalah, kita dapat memutarkan kumpulan lagu-lagu yang berkaitan dengan materi yang sedang kita ajarkan atau yang sedang kita pelajari. Nah, kemudian mengambil makna yang tersirat di dalam lagu tersebut. Kecerdasan yang selanjutnya yaitu adalah kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis ini adalah kecerdasan yang suka terhadap hal-hal yang berbau alam, yaitu kemampuan untuk mengembangkan pengamatan kritis terhadap fenomena alam. Strategi pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk untuk mengembangkan kecerdasan naturalis ini yaitu kita bisa mengajak anak-anak jalan-jalan di alam yang terbuka dan melakukan diskusi dengan anak-anak mengenai apa saja yang dia lihat di alam sekitar tersebut. Nah, kecerdasan yang selanjutnya yaitu kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan interpersonal ini adalah kemampuan untuk memahami ataupun berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Nah, strategi pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk pada peserta didik dengan kecerdasan interpersonal yaitu dengan misalnya memberikan tugas untuk dikerjakan secara berkelompok. Nah, kelompok peserta didik ini dibentuk berdasarkan kecerdasan yang beraneka ragam. Kecerdasan masing-masing anak itu berbeda-beda sehingga memungkinkan terjadinya pembagian tugas di dalam kelompok tersebut. Nah, kecerdasan yang selanjutnya teman-teman adalah kecerdasan intrapersonal. Nah, kecerdasan intrapersonal ini berkaitan dengan kemampuan mengenali ataupun memahami diri sendiri serta mengetahui kekuatan ataupun kelemahan diri sendiri. Nah, strategi pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk pada peserta didik dengan kecerdasan intrapersonal yaitu dengan kita menyediakan waktu beberapa menit untuk merefleksikan materi yang telah dipelajari. Nah, setiap peserta didik dapat melakukan dengan cara misalnya merenung, membuat catatan, ataupun menyampaikan kepada seluruh anggota kelas atau teman-temannya yang ada di kelas tersebut. Nah, kecerdasan yang terakhir teman-teman yaitu adalah kecerdasan eksistensial. Nah, kecerdasan eksistensial ini menurut Howard Gardner yaitu menyangkut kepekaan ataupun kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi ataupun keberadaan manusia. Nah, strategi pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk pada peserta didik dengan kecerdasan eksistensial yaitu adalah salah satunya dengan menyisipkan konsep keberadaan manusia di muka bumi dalam materi-materi yang bersangkutan. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.